Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Baiklah kawan-kawan, saya ingin menanggapi tentang ini ada sebuah kejadian yang viral, yaitu Dokter Tipa menangis-nangis di sebuah acara. Dan beliau mengatakan bahwa mereka semua atau kelompok-kelompok mereka yang mengatakan ijazah Jokowi palsu adalah hanya menuntut keadilan saja. Dan tentunya ini sangat menarik sekali buat kita lihat ya. Karena dengan nada yang bergetar, dengan derai air mata, Dokter Tipa menangis. Itu seolah-olah mengatakan bahwa dia itu sedang dikriminalisasi. Kita lihat videonya ya. Okay. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo Jadi dia mengatakan bahwa saya perempuan ini seorang ibu rumah tangga, katanya kan, seorang ibu rumah tangga hanya menuntut keadilan. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Dipenjara juga, dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran, kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini Ya. mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan Jadi dia mengatakan dengan nada bergetar ya, bahwa itu ya tentunya sudah menuduh bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ijazah asli. Ya tetap aja dengan pendiriannya, meskipun telah dikatakan bahwa oleh UGM juga telah dikatakan bahwa Jokowi itu memiliki ijazah asli, dan juga kepolisian juga, pihak kepolisian juga memiliki ijazah asli. Tapi yang menjadi permasalahannya kan yang membuat runyam itu ya mereka itu. Ya itu kan kita lihat jejak digitalnya dari dulu sampai sekarang, mereka ini tidak suka dengan Pak Jokowi. Sejak dia menjabat menjadi presiden juga ya mereka itu tidak suka. Kita juga bisa melihat bahwa video Roy Suryo itu orasi di mana-mana, gantung Jokowi, itu kan yang lagu itu yang diputarkan sama Roy Suryo. Terus juga dulu Roy Suryo pernah membuat meme patung Firaun dengan mukanya Jokowi, atau stupa ya, stupa Candi Borobudur dengan mukanya Jokowi juga, itu kan pernah dia lakukan juga. Jadi tidak mungkin adanya keinginan mencari keadilan, karena mereka sendiri di sana dari hatinya juga, dari sebelumnya ya sudah memiliki niat yang tidak baik. Jadi ngapain juga kita menunjukkan, atau presiden menunjukin ijazahnya kepada mereka. Dan ini mereka ini kan doktor S3, orang-orang pintar. Tetapi kepintarannya itu seolah menjadi bodoh, kepintarannya seolah menjadi hilang, karena ingin
membenarkan apa yang tidak benar. Mereka ini lulusan UGM ya, ya saya pikir dengan adanya mereka ini lulusan UGM seperti itu ya, UGM menjadi nama baiknya menjadi tercemar. Kok bisa seorang kok bisa kampus UGM mengeluarkan orang-orang bodoh semacam ini, yang tentunya ya buat UGM juga menjadi menjadi pertanyaan besar. Bisa ya dia lulusan UGM, dia lulusan yang kampus yang terkenal, juga dia sebagai doktor juga, kok kualitasnya seperti itu. Jadi masyarakat itu kan sudah muak dengan drama-drama ijazah palsu ini. Benar apa yang dikatakan Pak Deddy Mulyadi, bahwa dalam pidatonya Pak Deddy Mulyadi mengatakan bahwa mereka ini hanya senang bertengkar di media sosial, senang bertengkar di media, sementara tanah dan kekuasaan tanah dan sementara kekayaan alam diambil sama mereka. Ya jadi orang-orang lain itu ya senang melihat kita tuh bertengkar di media sosial, bertengkar di media, karena ya orang luar itu ya seperti itu, apa aja pasti dicari-cari supaya kita itu tidak tentram. Ya salah satunya agen-agennya ya seperti Pak Roy Suryo, Dr. Tibo, mungkin itu agen luar negeri juga menurut saya. Karena tidak mungkin mereka seberani itu kalau tidak ada yang mendukung. Karena hal ijazah Jokowi kan menurut mereka atau menurut kita sebagai orang bodoh itu hal yang tidak terlalu penting lah. Dan juga ya karena kita percaya, karena yang menyatakan ijazah asli itu kan bukan dari mereka, bukan dari Pak Jokowi sendiri, dari UGM loh yang mengeluarkan ijazahnya itu. Terus dengan adanya kejaksaan juga adanya kepolisian sudah menyatakan bahwa itu asli juga, lihat ya itu kan, masa kita tidak percaya, sementara mereka terus-terusan mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, kalau tidak ada yang membackingi atau tidak ada yang menumpangnya atau tidak ada yang membiayai, tidak mungkin seberani itu. Baiklah kawan-kawan, terima kasih. Jangan lupa komennya ya. Apa pendapat kalian tentang Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Simon? Boleh jawabannya boleh di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.